Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Samsu Alam selaku dosen mata kuliah Ekonomika Politik. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Halimah, NIM 2009065.021, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Adapun topik artikel yang saya angkat yaitu tentang memahami ekonomi politik dalam menangani COVID-19. Fenomena pandemi COVID-19 yang telah memakan banyak nyawa, banyak dari kita mungkin terkejut, frustasi, dan bingung melihat berbagai negara, termasuk Indonesia, mengabaikan rekomendasi ilmuwan dan lebih memprioritaskan stabilitas kekuasaan dan aktivitas ekonomi. Namun, jika melihat dari studi ekonomi politik yang mempelajari interaksi antara politik dan ekonomi, langkah-langkah buruk yang diambil pemerintah, misalnya upaya menarik wisatawan ke Indonesia ketika COVID-19 mulai muncul di negara-negara tetangga, atau lambatnya pemberlakuan pembatasan sosial adalah cerminan dari dinamika pembagian kekuasaan dan sumber daya dalam suatu negara. Negara bukanlah aktor tunggal yang netral. Negara adalah ensembel atau kelompok kelembagaan yang mencerminkan dan menanamkan hubungan kekuasaan yang berkembang secara historis. Negara mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya, sementara beragam kekuatan sosial bisa mengelompok berdasarkan kelas, kondisi distribusional, kelompok etnis, agama, maupun pengelompokan lainnya. Terus berupaya mengubah institusi negara supaya lebih menguntungkan bagi kelompoknya. Di Indonesia, pasca Orde Baru, misalnya, desain kelembagaan dari lembaga negara sering berubah mengikuti dinamika politik, seperti pengubahan undang-undang untuk mengakomodasi jumlah pimpinan lembaga tinggi negara yang bisa diterima semua mitra koalisi. Dalam kancah ekonomi politik, keahlian para ahli kesehatan tidak dianggap lebih berharga daripada kendali atas kuasa dan sumber daya atau perimbangan kesepakatan pembagian kekuasaan antar elit di masyarakat tersebut. Pemerintah bahkan tidak berkenan menetapkan karantina wilayah. Salah satunya karena pemerintah berkeberatan untuk menanggung biaya hidup warga dan ternak selama masa karantina. Hal ini membuat banyak pekerja miskin atau informal tetap harus berjuang mencari nafkah di tengah pandemi. Bahkan dalam kondisi pandemi pun, elit politik masih ngotot mengesahkan rancangan undang-undang kontroversial seperti rancangan undang-undang Omnibus Law, Hak Cipta Kerja, dan rancangan undang-undang Minerba. Memahami realitas ekonomi politik tersebut bukan berarti kita sebagai warga negara cukup pasrah saja dalam menghadapi krisis kesehatan ini. Memahami bahwa negara bukanlah institusi yang netral dan berisi konflik kepentingan membuat kita perlu mengupayakan setidaknya 3 hal. Yang pertama yaitu kita harus berhenti bersikap naif dengan mengandalkan elit politik dan negara untuk menyelesaikan masalah kesehatan publik ini. Masyarakat harus membangun inisiatif perlindungan kesehatan masyarakat secara mandiri dengan semangat gotong royong. Jika elit politik tidak mau mengalokasikan penerimaan pajak yang dibayarkan warga untuk membiayai hidup warga yang terdampak oleh upaya pencegahan penyebaran coronavirus ini, kita harus bahu-membahu membangun jaring pengaman sosial berbasis lokal. Kedua yaitu kita harus menekankan para elit politik
untuk mengambil tanggung jawab mereka, karena kepentingan mereka pun akan terdampak kalau pandemi ini semakin parah. Inisiatif publik untuk turut menanggulangi COVID-19 ini tidak boleh membuat negara lepas tangan. Masyarakat harus terus mendesak para elit politik menggunakan berbagai mekanisme yang memungkinkan. Catat dan umumkan kebijakan-kebijakan buruk serta mereka yang memutuskannya. Beri apresiasi kebijakan-kebijakan yang baik. Yang ketiga yaitu rakyat dan masyarakat sipil harus mengkonsolidasikan diri dengan kokoh supaya kepentingan publik dapat lebih tercerminkan di dalam negara saat pandemi dan setelah pandemi ini berakhir nanti. Adapun teori yang saya gunakan dalam membuat artikel tersebut adalah menggunakan teori pendekatan pilihan publik dan teori pendekatan neo-Marxis, yang dimana teori pendekatan pilihan publik merupakan suatu sikap individu dalam menentukan pilihan mereka secara rasional. Karenanya dalam ekonomi politik ini analisisnya tertuju pada aktor yang dianggap sebagai pelaku dari kegiatan ekonomi dan politik dan berlandaskan pada asumsi dasar individualisme metodologis yang menetapkan sikap rasional individu dalam institusi non-pasar. Kedua yaitu teori pendekatan neo-Marxis. Pendekatan yang satu ini menekankan pada sifat holistik, yaitu analisis secara menyeluruh terkait pentingnya aspek-aspek ekonomi makro dari sistem ekonomi dan sistem politik. Selain itu, pendekatan ini memiliki model yang memiliki aspek komparatif, yaitu berusaha membandingkannya secara eksplisit. Pendekatan ini juga menyoroti dan memodelkan berbagai perbedaan di antara negara di bidang kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, serta ketergantungan kelas sosial di masyarakat. Pandemi COVID-19 juga memaksa bangsa Indonesia dengan segala problem sosio-historisnya untuk melakukan kompromi, rekonsiliasi, dan konsolidasi politik pada tataran suprastruktur negara. Selain itu, sekaligus pembenahan pada tatanan infrastruktur pemerintah dan pelayanan publik. Pada situasi krisis seperti di tengah pandemi saat ini, dibutuhkan komitmen, soliditas, dan gotong royong antara negara dan rakyat. Hal ini dilakukan dengan cara membangun kebersamaan negara secara inklusif dan perbuatan tata kelola musuh yang sama, yaitu virus COVID-19 dan ancaman kepentingan sosial. Negara memiliki banyak alat untuk membangun negara, namun dalam konteks Indonesia, seluruh pihak harus menyebutnya sebagai kolaborasi. Diperlukan pendekatan kolaborasi antara persuasi dan paksaan, tetapi pertama-tama negara dan masyarakat harus memiliki kepercayaan satu sama lain. Kita membutuhkan perspektif atau pendekatan yang relevan untuk memperkuat formula politik. Untuk menyatukan kolaborasi pandemi ini adalah menentukan terbaik untuk menemukan dan menerapkan formula politik baru tersebut. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan artikel saya yaitu virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Pneumonia akut sampai kematian infeksi akibat virus ini disebut sebagai COVID-19. Virus ini tidak hanya menyebabkan menurunnya kesehatan seseorang, juga menurunkan pertumbuhan ekonomi secara global. Juga dampak di sektor ekonomi politik jika dilihat dari sudut perspektif ekonomi politik. COVID-19 dipandang sebagai penyebab utama dari krisis global, sehingga memberikan pemahaman baru di mana para ahli dalam penanganan krisis global yang muncul dalam
level yang tak terduga. Namun bisa dipastikan jika dunia internasional, para tim ahli dalam berbagai struktur bahu-membahu saling membantu dan menerapkan stabilitas yang baik antar negara dalam penanganan COVID-19, maka krisis ini akan cepat teratasi dan terkendali dengan baik. Dan akhir kata dari saya sekaligus saran dari saya yaitu pemerintah harus cepat mengambil alih mengenai kasus COVID-19 ini sebelum merusak perekonomian, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu juga masyarakat harus mampu mematuhi segala aturan yang telah diatur oleh pemerintah agar bisa segera memulihkan keadaan baik dalam sistem ekonomi, politik, dan budaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.